Baiklah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Bu. Perkenalkan, nama saya Ansar Amin dari Teknik Pertambangan Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah ventilasi tambang. Untuk materinya sendiri mengenai alat-alat pada ventilasi tambang. Itu untuk alat-alat ventilasi tambang itu terdiri dari 8. Yang pertama ada duct, yang kedua ada fan, yang ketiga ada fan anemometer, yang keempat ada manometer, yang kelima ada pitot tube, yang keenam ada sling psychrometer, yang ketujuh ada portable ventilator, dan yang terakhir ada regulator. Baiklah, untuk duct sendiri adalah saluran yang digunakan untuk mengalirkan udara dalam sistem ventilasi tambang. Untuk fungsinya sendiri mengarahkan aliran udara segar ke area kerja dan mengeluarkan udara kotor atau berpolusi. Untuk cara kerjanya, terbuat dari bahan tahan api dan korosi seperti PVC atau logam, dipasang secara modular di lorong tambang. Untuk fan sendiri, itu adalah perangkat yang digunakan untuk menggerakkan udara dalam sistem ventilasi tambang. Fan ini terdiri dari dua jenis utama. Yang pertama ada axial fan, yang kedua ada centrifugal fan. Untuk axial fan itu kipas dengan aliran udara sejajar porosnya digunakan untuk ventilasi lokal. Dan untuk centrifugal fan itu kipas dengan aliran udara tegak lurus porosnya digunakan dalam sistem ventilasi utama untuk memberikan tekanan udara yang lebih besar. Fungsi dari fan itu menggerakkan udara melalui sistem ventilasi atau main fan, meningkatkan aliran di area tertentu atau booster fan. Selanjutnya ada fan anemometer. Untuk alatnya sendiri itu ini berfungsi untuk mengukur kecepatan aliran udara dalam tambang. Fungsi dan prinsip kerjanya mengukur kecepatan udara dalam meter per second di lorong tambang atau saluran ventilasi. Untuk prinsip kerjanya itu baling-baling berputar sesuai kecepatan angin, sensor menghitung RPM, dan mengkonversinya ke kecepatan. Selanjutnya ada manometer. Manometer itu alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara dalam sistem ventilasi tambang. Alat ini membantu dalam menentukan perbedaan tekanan antara dua titik yang berguna untuk mengevaluasi efektivitas aliran udara. Untuk pengaplikasiannya itu memantau tekanan sistem ventilasi dan mendeteksi kebocoran. Baiklah, selanjutnya ada pitot tube. Pitot tube ini digunakan untuk mengukur kecepatan udara dalam sistem ventilasi tambang dengan prinsip perbedaan tekanan. Alat ini bekerja dengan mengukur tekanan total dan tekanan statis udara, lalu menghitung kecepatan aliran udara dari perbedaan tekanan tersebut. Untuk kegunaannya itu ideal untuk pengukuran di saluran sempit atau aliran turbulen. Selanjutnya ada sling psychrometer. Untuk pengertian alatnya itu alat ini digunakan untuk mengukur kelembapan udara dalam tambang. Untuk sling psychrometer ini terdiri dari dua termometer. Yang pertama ada dry bulb thermometer, yang kedua ada wet bulb thermometer. Untuk dry bulb thermometer itu mengukur suhu udara kering, sedangkan untuk wet bulb thermometer itu mengukur suhu udara dengan efek pendinginan akibat penguapan. Dengan menggunakan sling psychrometer, kelembapan relatif udara dapat ditentukan untuk memastikan kondisi kerja yang nyaman dan aman. Prinsip kerja untuk sling psychrometer ini kan terdiri dari dua termometer basah dan kering diputar manual di anyun untuk penguapan air, lalu hasil dibandingkan dengan tabel psychrometric. Untuk kegunaan lain itu untuk menilai resiko heat stress pada pekerja dan kenyamanan lingkungan. Selanjutnya untuk portable ventilator. Portable ventilator atau booster fan adalah kipas tambahan yang digunakan untuk meningkatkan aliran udara dalam tambang. Fungsi dan aplikasi lainnya itu fungsinya meningkatkan aliran udara lokal di area terpencil atau darurat. Untuk pengaplikasiannya itu pemulihan pasca peledakan atau evakuasi gas beracun.
Yang terakhir ada regulator. Untuk regulator sendiri itu adalah perangkat yang digunakan untuk mengontrol dan mengarahkan aliran udara dalam sistem ventilasi tambang. Regulator ini berupa pintu udara atau katup yang dapat diatur untuk mengoptimalkan distribusi udara ke berbagai bagian tambang. Fungsi dan kegunaan lainnya, untuk fungsinya sendiri mengontrol distribusi udara dengan mengatur resistansi di cabang saluran tertentu, dan untuk kegunaan lainnya memastikan aliran udara optimal ke area kritis seperti tambang dalam atau lokasi aktif. Untuk kesimpulannya, alat-alat ini bekerja bersinergis pada satu sama lain dari alat kedelapan alat tersebut. Untuk yang pertama, menjaga kualitas udara dengan mengurangi polutan dan gas berbahaya. Yang kedua, memastikan pasokan oksigen cukup untuk pekerja dan peralatan. Dan yang terakhir, mendeteksi dan mencegah potensi bahaya, seperti kebakaran, ledakan, dan heat stress. Mungkin itu saja, Bu, yang dapat saya presentasikan dari jenis alat-alat ventilasi tambang, dari kegunaan, pengertian, dan cara kerjanya. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.